Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil Azim. Sadaqallahul Azim. Kali ini kami ambil tema dengan judul Yasin atau Yasinan, hukumnya wajib bagi orang mati. Jadi Yasinan wajib hukumnya bagi orang mati.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka di dalam surat Al-Imran. Kita simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang artinya setiap jiwa pasti merasakan kematian. Sesungguhnya hanyalah disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Shadaqallahul adzim. Kenapa saya beri judul Yasinan itu hukumnya wajib bagi orang mati? Karena ayat inilah setiap jiwa pasti merasakan kematian. Jadi kematian di sisi manusia dan kematian yang dimaksud Allah di dalam ayat ini beda. Jadi memang secara syariatnya, secara kemanusiaannya, semua manusia yang bernyawa ya pasti mati. Tidak ada manusia yang tidak mati. Itu secara kemanusiaannya, secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya, secara yang sesungguh-sungguhnya, di sisi Allah kematian itu bukan mati badannya. Akan tetapi yang dikatakan kematian di sisi Allah adalah kematian jiwanya, kematian kesadarannya, kematian di dalam agama dan bertuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dikatakan kematian manusianya? Karena manusianya tidak menyadari bahwa Allah lebih wujud daripada manusianya. Kenapa manusia dikatakan mati? Karena manusianya tidak sadar bahwa Allah lebih hidup daripada manusianya. Kenapa manusianya dikatakan mati oleh Allah? Karena manusianya tidak sadar bahwa Allah lebih berkuasa daripada kuasanya manusianya di hatinya. Jadi yang dikatakan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, yakni setiap jiwa atau setiap nyawa pasti akan menemui kematian. Jadi manusia yang masih merasa wujud diri manusianya, jadi manusia yang masih merasa hidup diri manusianya, jadi manusia yang masih merasa berkuasa diri manusianya di hatinya, itulah orang yang mati. Jadi kalau orang mati ya wajib dibacakan Yasinan. Supaya apa? Supaya sadar jiwanya, supaya bangun dari tidur panjangnya, supaya sadar di dalam beragama dan di dalam bertuhan
yang sempurna, yang benar di sisi Allah. Bukan agama di sisi manusia, bukan agama di sisi hawa nafsu. Selama ini kan agama hanya di sisi manusia. Selama ini kan agama hanya di sisi hawa nafsu. Kenapa? Allahnya kalah wujud dengan wujud makhluknya. Allahnya kalah hidup daripada hidup makhluknya. Allahnya kalah kuasa dari kuasa makhluknya selama ini di hati kita, bukan? Sementara kita selama ini menyangka Allah gaib, Allah tiada, Allah tak hadir. Kenapa? Karena kita selama ini mentuhankan diri kita sendiri sehingga tak berlakulah Tuhan bagi kita. Sehingga tak berlakulah Allah bagi kita. Hanya berlaku untuk gaya-gayaan wae. Untuk imajinasi wae. Hanya untuk halu-halu sinasi wae. Untuk gaya-gayaan hawa nafsunya bahwa dirinya telah beragama dan telah bertuhan. Akan tetapi kenyataan di dalam hati kita tak ada Tuhan kecuali diri kita sendiri. Tak ada imam daripada kita sendiri yang mengimami diri sendiri. Tak ada raja di dalam hati kita kecuali kita sendiri sebagai rajanya hidup dan badan ini. Itulah yang dimaksud kematian indallah, mati hatinya, dikunci mati hatinya. Karena itulah kita selama ini, ya termasuk saya, tidak menyadari di dalam hati kita bahwa Allah itu lebih wujud daripada kita. Allah itu lebih hidup daripada kita. Allah itu lebih kuasa daripada kita. Kenapa kita tidak menyadari? Karena kita selama ini hanya hidup seperti menyerupai Allah, mensekutukan Allah. Kita jadi Allah rakroso, tidak menyadari. Kenapa kita jadi Allah tak menyadari? Karena kita sendirian yang merasa wujud di dalam hati kita tanpa wujudnya Tuhan. Hanya diri kita yang merasa hidup di dalam hati kita tanpa hidupnya Tuhan. Kita merasa berkuasa sendiri di dalam hati kita tanpa kuasanya Tuhan. Karena Tuhannya gaib, karena Tuhannya tiada. Itulah bukti bahwa kita selama ini menyerupai Tuhan, menyerupai Allah, tapi tidak sadar. Inilah hati yang keras melebihi kerasnya batu. Dan inilah hati yang ada di neraka. Dan inilah hati, jiwa, roh, nyawa yang mati. Kenapa? Karena nyawa, karena jiwa, karena hati, karena roh dianggap oleh kita selama ini miliknya kita. Bila tak ada Allah, apakah ada itu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Yakni ketika kita mati, hati kita di hati kita, maka Allahnya gaib, Allahnya tak ada. Sehingga kita disiksa dengan ketakutan-ketakutan, disiksa dengan kekecewaan-kekecewaan, disiksa dengan kekhawatiran-kekhawatiran, didera dengan kesedihan-kesedihan. Semuanya itu berujung pada Tuhan yang kita pertuhankan juga, yakni dunia. Itulah kita selama ini, kita sudah mati. Dulu kita hidup sebelum datang detik-detik akil balik, hidup. Tapi bukan hidup manusianya, tapi uripe
Allah. Ketika manusianya datang detik-detik akil balik tiba, sehingga manusianya makan kayu khuldi, mengaku-akui bahwa hidup dan badan, dan di antara hidup dan badan yakni semua aktivitas kita aku-akui sebagai milik kita, maka matilah kita. Maknanya Allahnya gaib, Allahnya tak ada, yang ada hanya diri kita. Itulah sejatinya kematian. Jadi untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah, untuk mendapatkan keselamatan di sisi Allah, ya harus ketemu kiamatnya dulu. Kalau tidak kiamat, ya tidak Islam. Bila tidak kiamat, ya tidak selamat. Mari kita buktikan ayatnya, coba dihayati. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, sesungguhnya hanyalah disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Berarti ketika belum hari kiamat, ketika belum baiat, maka tak akan pernah dapat pahala. Ketika kita lebih wujud daripada Allah, ketika kita lebih hidup daripada Allah, ketika kita merasa berkuasa daripada Allah, maka takkan pernah mendapat pahala di sisi Allah. Pahalanya hanya di sisi hawa nafsu, pahalanya di sisi iblis dan setan. Kenapa? Karena semua apapun yang kita lakukan, kita akui bahwa kita yang berkuasa untuk melakukan itu semua tanpa Tuhan. Berarti itu ibadah, berarti itu amal soleh apa maksiat. Bila Allahnya gaib, coba dibayangkan, coba dihayati, coba ditafakuri sendiri-sendiri di dalam hatinya. Maka dari itu, perlulah kita belajar hakikat dan ma'rifat sampai ketemu dengan kiamatnya, yakni pintu baiat dengan guru pembimbingnya. Ketika sampailah pada hari kiamat di dalam pintu baiat, maka sempurnalah pahala-pahala itu dan hancur leburlah dosa-dosanya. Kenapa? Karena sudah bangkit. Setelah baiat, setelah kiamat, setelah mati, sebelum mati, maka bangkit kesadarannya bahwa hidup inilah hidupnya Tuhan, bukan hidup manusianya lagi. Jadi manusianya sudah bangkit setelah kiamat, setelah baiat bangkit. Akhirnya dikembalikan kepada Allah dan masuk surganya Allah. Itulah yang dimaksud pahala-pahala yang disempurnakan hidupnya setelah baiat. Enjoy, why? Bahagia, why? Tidak ada masalah yang bisa menderanya. Tidak ada dosa yang bisa menderanya. Kenapa? Manusianya sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudah suci. Kembali dari Allah, kembali ke Allah. Tidak berkuasa lagi di dunia ini kecuali kuasa Tuhannya. Seperti Muhammad, bukan kamu yang melempar api, tapi aku yang melempar, kata Allah. Itulah yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad sudah melewati pintu baiat dan bangkit kesadarannya. Maka ya, selalu menjadi utusan-utusan Allah, selalu jadi rasul-rasul Allah, selalu menjadi pesuruh-pesuruh Allah, yakni ketika beraktivitas apa saja pasti pulang rojiun kepada lillahi ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh bagi orang-orang yang dikehendaki
dikehendakinya. Jadi orang-orang yang melewati, menyusuri jalan seperti jalannya para nabi, yakni untuk melanggengkan di dalam hatinya la ilaha illallah, maka terbebaslah manusianya dari Tuhan-Tuhan itu yang ada di dalam hatinya. Selama ini kan kita menjadi rasulnya setan. Selama ini kan kita jadi utusan-utusannya setan. Selama ini kan kita jadi para pesuruh setan, pesuruh hawa nafsu. Karena hawa nafsu diri kita di hati kita selama ini menjadi Tuhannya diri kita sendiri daripada Allah, bukan? Nah, maka orang mati wajib dibacakan Yasin. Maknanya orang yang mati wajib diberitahu kisah-kisah kematiannya, disadarkan atas kematiannya selama ini. Supaya apa? Supaya cepat bangkit dari kematiannya. Jadi orang mati wajib dibacakan Yasin. Hati yang mati wajib dielingke bahwa sejatine manungsa kuwi ra ono. Sejatinya manusia kuwe gaib. Sejatinya manusia itu tak ada. Yang ada hanya Allah. Muhammad bukan kau yang lempar, aku yang melempar. Itu buktinya. Imannya para nabi dan rasul. Imannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ingin jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya pun harus sama. Begitu seperti contohnya. Bila di dalam hatinya masih ada diri manusianya, pasti Allahnya gaib. Pasti yang melempar bukan Allah, tapi hawa nafsune dewe-dewe. Pasti yang sholat bukan Allah, tapi manusianya lah yang merasa berkuasa untuk sholat, untuk ibadah, untuk hidup, untuk kaya, untuk bekerja, untuk berpangkat, untuk berjabatan dan sebagainya. Manusianya masih jadi Tuhan karena manusianya mati. Wajib dibacakan Yasin. Maknanya disadarkan, Yasin, wahai insan, ya insan, sadarlah. Jadi orang mati wajib dibacakan Yasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia sebelum ketemu kiamatnya, jadi kiamat yang dimaksud Allah itu bukan kiamat yang dimaksud manusia. Kalau kiamat yang dimaksud manusia kan kiamat-kiamat yang di luar. Nabi Muhammad saja tidak tahu. Ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, tahukah engkau hari kiamat itu datangnya kapan? Kanjeng Nabi Muhammad hari kiamat itu menjawab, hari kiamat itu hanyalah urusan Tuhanku. Inilah buktinya yang dimaksud kiamat-kiamat oleh Allah ini adalah matikan dirimu di hatimu, karena dirimu sejatinya rahasia Tuhanmu. Maka ketika dirimu mutu qoblal maut, maka Allah lah yang memerankanmu, Allah lah yang mensucikanmu dari dirimu. Maka sucilah dirimu dengan yang maha suci ketika Allah lebih wujud di dalam hatimu daripada dirimu sendiri. Jadi disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Setelah kiamat baru bangkit dari kesalahannya, bangkit dari kesirikannya, bangkit dari persekutuannya, maka pulanglah kepada lillah. Jadi ketika di dalam hatinya yang ada hanya Allah, itulah pahala-pahala itu.
Ketika di dalam hatinya masih ada manusianya, hawa nafsunya yang lebih unggul daripada Tuhannya, maka itulah lembah dosa. Itulah lembah neraka di sisi Allah. Karena neraka di sisi Allah sekarang, bahan bakarnya sekarang sudah ada, tapi neraka di sisi manusia besok. Kenapa? Karena iblis dan setan masih suka menggoda manusia, masih suka menyesatkan manusia, dikira surga dan neraka itu nanti kejadiannya, supaya manusia tersesat jalannya menuju Allah, supaya manusianya tidak mencari-cari Tuhan lagi. Itulah alasan iblis dan setan menyesatkan manusia, mengatakan surga neraka itu besok. Padahal di sisi Allah sekarang juga. Bagi orang-orang yang dikehendaki paham di sini. Barang siapa jauh dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi bagi manusia yang sudah Yasin, wahai insan, manusia yang sudah sadar, manusia yang sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah ciptaan, bahwa dirinya hanyalah makhluk, maka manusianya rela, ridho, menyerahkan kembali, pasrahkan kembali hidup dan badan dan seluruh apa yang dilakukannya kepada Tuhannya, sehingga teraplikasilah Muhammad bukan kau yang melempar. Itu maknanya mereka sudah masuk di dalam surganya Allah. Itulah surga ketika manusianya sudah dituhani Tuhannya. Tapi ketika manusia masih jadi Tuhan dan mentuhani Tuhannya, ngatur-ngatur Tuhannya, mereka masih di dalam anar, di dalam kematian. Dia tidak akan pernah mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kematian kita selama ini selalu, kenapa kita selama ini mati? Karena kita menjadi budak-budaknya iblis, karena kita sudah ditipu oleh iblis untuk ngaku-ngaku, wahai Halim, hidup ini loh hidupmu. Wahai Halim, badan ini loh badanmu. Wahai Halim, apapun yang kau kerjakan, semua itu di dalam kuasamu, Halim. Katanya iblis begitu, makanya saya sesat terus, makanya saya sumpek terus, makanya saya sedih terus, makanya saya gundah gulana terus, makanya saya kecewa terus, makanya saya khawatir terus, dan makanya saya ketakutan dan ketakutan terus hidup di dunia ini. Kenapa? Karena bareng iblis dan setan. Kita selama ini ditipu, disuruh ngaku-ngaku bahwa diri kita ini Tuhan tanpa kita sadari oleh iblis. Disuruh ngaku sebagai Tuhan. Apa buktinya? Allah gaib, Allah tidak ada, Allah tidak wujud. Kita sendiri yang wujud. Itulah bukti kita selama ini telah melanggar dan tersesat dari ajaran Islam kita sendiri. Yang katanya Allah wujud, kita bako. Allah wujud, wajib Allah ada. Kebalikannya apa? Adam selain Allah, Raono, tidak ada. Tapi kita selama ini dibalikkan oleh setan, ditipu oleh setan supaya kita melanggar ajaran Islam itu sendiri. Kita mengaku yang wujud di dalam hati kita sehingga Allah gaib. Berarti iman kita selama ini imannya siapa? Imannya setan. Karena kita ikut setan,
Itulah yang dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia yang bernyawa pasti mengalami kematian, mengalami kerugian. Kapan manusianya beruntung? Ketika manusianya datang mencari guru pembimbing untuk berbaiat. Supaya apa? Supaya Al-Mahdinya bangun dari tidur panjangnya. Supaya apa? Supaya kesadaran manusianya untuk menuju kepada hakikat jati diri manusianya. Supaya sadar, bangun lagi, supaya bangkit lagi. Setelah bangkit maka roji'un, dikembalikan lagi kepada Tuhannya. Maka hanya Tuhanlah yang memerankannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu menghening-heningkan diri kita di hati kita, mengheningkan cipta. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka surat Yasin. Jadi sesuai judulnya, jadi wajib kepada orang mati dibacakan Yasin. Jadi Yasinan wajib bagi orang mati. Supaya apa? Supaya sadar bahwa manusianya sebenarnya gaib, bahwa sebenarnya manusianya tak ada, bahwa sebenarnya manusianya mati. Yang hidup, yang ada, yang wujud hanya Allah. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Adam dan para nabi-nabi terdahulu, yang membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Bila di dalam hati kita yang kita tauhidkan hawa nafsu kita, bila yang ada di dalam hati kita yang kita esakan diri kita sendiri, sedang Allahnya gaib, tidak ada, berarti kita selama ini golongan iblis, golongan setan, golongan Fir'aun. Jadi cerita di dalam Al-Quran ini sejatinya bukan cerita orang lain, bukan cerita zaman dulu, bukan dongeng-dongeng zaman dulu, zaman yang akan datang dan sebagainya. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu hak, maknanya hak itu nyata, bahwa sesungguhnya isi seluruh Al-Quran ini adalah isi setiap jiwa manusia, supaya manusia kembali kepada ayat-ayat Tuhannya. Jadi bukan ayat Al-Quran ini yang dibaca, tapi hatinya membaca la maujudan illallah, hatinya membaca ayat-ayat uripe Allah. Jika tak ada uripe Allah, ya tidak ada ayat. Apapun yang kita lihat, ayat. Langit, bumi, matahari, gunung, lautan, hutan, kali, motor, mobil, manusia, hayawan, tumbuhan, dan seluruh apa yang ada di alam semesta yang bisa kita lihat ini, itulah ayat-ayat uripe Allah, supaya kita bisa membaca bahwa kuwi Allah, bukan makhluknya yang wujud, tapi Tuhannya lah yang wujud. Maka dari itu Yasinan wajib bagi orang yang mati. Mari kita baca, kita buka surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Ya insan. Seruan Allah, wahai manusia. Yasin itu juga namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi hakikat Muhammad itu siapa? Yasin, wahai manusia. Bagi manusia yang sadar hakikat diri sejati manusianya, itulah Muhammad Rasulullah. Hati yang sama persis dengan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidak bisa melempar, hanya digerakkan untuk melempar. Selama ini kan seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Allah tidak bisa melempar, Allah tidak bisa duduk, Allah tidak bisa rokokan, Allah tidak bisa berjalan, Allah tidak bisa naik motor, Allah tidak bisa naik mobil. Bila Allah tidak bisa apa-apa, buat apa disembah? Mending yang nyembah diri sendiri, yang merasa ada, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa. Berarti kita selama ini kan ateis tanpa kita sadari. Mari kita lanjutkan. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Al-Quran ini penuh hikmah di balik arti yang tertulis ini. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul. Jadi siapa kalau secara syariatnya? Muhammad Rasulullah. Muhammad yang di Mekah sana. Tapi sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul, mereka yang dikehendaki oleh Allah bisa menyaksikan hikmah Tuhannya di dalam hatinya, termasuk anda, termasuk para alim ulama, termasuk para habaib, termasuk ustadz-ustadz, termasuk orang-orang yang soleh itu. Salah seorang dari rasul-rasul Allah yang sadar bahwa dirinya hanyalah Rasulullah, yang sadar bahwa dirinya bukan rasulnya iblis, bukan rasulnya awak dewe, bukan rasulnya hawa nafsunya, yang sadar bahwa dirinya hanyalah diciptakan Allah, yang sadar bahwa dirinya hanyalah digerakkan Allah, dihidupi Allah, diciptakan Allah. Inilah yang disebut sungguh engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul, salah seorang dari orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk ilmu hikmah ini. Jadi habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz itu lebih sedikit apa lebih banyak daripada orang umum? Kan lebih sedikit. Nah, mereka itulah yang dicontohkan oleh Allah. Mereka salah seorang dari rasul-rasulnya Allah. Kenapa begitu? Karena al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Secara syariatnya begitu. Secara yang sesungguh-sungguhnya, maka sungguh engkau adalah seorang dari rasul-rasul. Mereka yang dikehendaki Allah mengenal atau kembali kepada Tuhannya. Maka diseru oleh Allah, wahai fulan, sampaikan ilmu hikmah ini kepada seluruh manusia. Itulah para rasul-rasulnya Allah. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Maknanya jalan yang lurus itu seperti apa? Bukan jalan yang seperti jalan tol itu.
bukan jalan yang seperti jalan yang ada di luar diri itu, tapi yang dimaksud jalan yang lurus, hatinya selalu lurus kepada uripe Allah daripada uripe setan. Kenapa? Siapa yang setan? Diri kita inilah setannya. Kenapa? Karena seluruh manusia menyangka, baik itu habaib, para alim ulama, para ustadz, para kiai, semua manusia termasuk saya, mengakui bahwa setan itu, bahwa iblis itu gaib. Tapi kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam dirimu? Dirimukah atau Allah? Nah, inilah buktinya bahwa kita selama ini mati dan jadi iblis. Jadi wajib dibacakan Yasin supaya sadar bahwa kita ini utusan, bahwa kita ini rasulnya, bahwa kita ini pesuruh, bahwa kita ini buatan, bahwa kita ini ciptaan Allah, bukan ciptaan batu. Sehingga hati kita keras seperti kerasnya batu, seolah-olah hidup ini hidup sendiri, seolah-olah badan ini tercipta-cipta sendiri. Selama ini kan begitu, seolah-olah kita ini moro-moro kling, urip dewe, kling, badan seolah-olah tercipta-cipta sendiri. Apa buktinya? Kita menghaki di dalamnya. Kita mengaku-ngaku ini sholatkulah, ini ibadahkulah, ini kepintarankulah, ini kecerdasankulah, ini kesombongankulah, ini ilmukulah, ini hartakulah, ini kayakulah, ini jabatankulah, ini pangkatkulah, ini kebanggaankulah, ini kemuliaankulah, semuanya diakui miliknya sendiri. Inilah buktinya bahwa kita anaknya batu, terlahir dari batu atos atine marang Gustine. Jadi yang berada di atas jalan yang lurus itulah perjalanan para nabi dan rasul yang hatinya selalu lillah daripada linas. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa lillah sementara di dalam hati manusianya masih jadi Allah, di dalam hati manusianya masih jadi Tuhan, di dalam hati manusianya masih jadi iblis yang tidak akan pernah bisa melewati jalan yang lurus. Yang sulitnya dimisal atau diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Saking sulitnya menuju jalan yang lurus, menuju Allah itu. Hanya rasul-rasulnya lah yang memberi seruan, hanya rasul-rasulnya lah yang membimbing, hanya rasul-rasulnya lah yang mengajak bersama untuk bertemu Tuhannya, untuk mengikuti jalan yang lurus. Semoga saya khususnya dan kita semua dipahamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Mohon maaf. Ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Jadi orang-orang, yakni para rasul-rasul Allah itu diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang untuk menuntun,
manusia menuju Tuhannya lewat rasul-rasulnya, dengan bimbingan-bimbingan rasul-rasulnya. Maknanya di sini jangan salah paham, bukan rasul secara syariat seperti Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi yang ada 25 itu. Bukan itu, tapi hatinya itulah rasulnya Allah. Hati yang selalu lurus menuju Allah, hati yang selalu lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu rasul-rasulnya Allah. Tapi hanya sedikit sekali, ibarat air lautan yang luas itu hanya sedikit setetes yang mau dirasuli oleh Allah, yang mau kembali kepada Allah, yang selaut manusia itu tidak mau dirasuli oleh Allah. Mereka maunya hanya dirasuli oleh iblis dan setan. Mereka hanya mau dirasuli awake dewe. Jadi rojo dewe, jadi Tuhan dewe, jadi penguasa dewe. Jadi salah siapa kita dijadikan hamba Allah untuk mengabdi kepada Allah, kok mengabdinya kepada iblis dan setan? Kok mengabdinya kepada awake dewe? Salah siapa itu? Silakan jawab sendiri-sendiri. Ayat yang ke-6, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Kita semua termasuk saya kan dulu tak pernah mendengarkan seperti paparan-paparan uripe Allah ini, bukan? Sehingga kita selama ini tersesat dari jalan Allah. Termasuk saya tersesat juga, sama-sama tersesat. Maka dari itu di dalam Uripe Allah channel ini kita bersama-sama, saya dan kita semua bergandengan tangan, bersama-sama berjalan menuju fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Secara hatinya, bukan secara syariatnya, bukan mati bunuh diri seperti bom bunuh diri di luar sana itu, tapi di dalam hati kita mati bunuh diri demi bangkitnya wujudullah. Inilah yang dimaksud kita membela Allah daripada membela diri kita sendiri di hati kita. Kita membela wujudullah ketimbang membela wujudnya setan di dalam hati kita. Kita membangkitkan kekuasaan Allah daripada kuasa manusianya di hati kita. Itulah jihad fisabilillah, itulah membela agama Allah, agama yang selamat. Itulah Islam yang sebenar-benarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya dan kita semua tak ada bedanya, kita sama di sisi Allah, tak ada bedanya. Saya hanya menyampaikan isi Al-Qur'an ini saja, hanya menyampaikan ilmu-ilmu hikmah ini saja. Sejatinya saya, Anda sama, tak ada bedanya, sama-sama Rasul-Rasulnya Allah, sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama digerakkan oleh Allah, sama-sama menjadi wayang-wayangnya sang dalang, yang beda perannya tapi satu didalangi,
diperankan oleh sang dalang, diperankan oleh uripe Allah. Semoga saya pribadi dan kita semua dan seluruh umat manusia disadarkan supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna. Maknanya pahala itu kedamaian hati, karena sudah bangkit dari malapetaka, karena sudah bangkit dari kiamatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dzalimin taful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.